Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah bagi kita semua. Setelah semalam saya ada membahas sebuah video, ada oknum RT ngamuk-ngamuk marah-marah karena ada warganya potong babi di acara adat duka sahabat. Nah, kali ini juga kita akan melihat oknum beragama berpakaian gabis ngamuk-ngamuk marah-marah karena melihat babi dimandikan. Yuk kita lihat dulu videonya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Pantura, Desa Kertawinangun ataupun Eretan ya. Ini ada kebiasaan yang mungkin sudah lama. Nah, ini memandikan babi di pinggir sawah dan airnya mengalir ke sawah. Nah, lihat ini prosesnya. Mohon Bupati, Wakil Bupati, dan Ramil, Mas, sampean tahu nggak airnya itu ngalir ke sawah dan itu najis? Sampean paham nggak? Ini najis, semuanya jadi najis, paham nggak? Hah? Ini sampean seenaknya sendiri kayak gini. Sampean orang mana? Hah? Mana penanggung jawabnya? Hei, stop! Kalian tahu nggak ini najis? Ini sawah buat makan. Ngerti nggak kamu? Acok kamu. Siapa nama kamu? Masya Allah. Pak. Luar biasa memang Bapak ini menjaga kenajisan ya. Nah, seharusnya bukan hanya yang mandikan babi itu aja yang dimarahi Pak. Orang yang kencing juga kan. Nah, itu kan airnya juga nanti mengalir masuk ke persawahan. Dari persawahan itu menyerap ke akar-akar padi. Nah, padi dimakan jadi berbaur dengan air kencing. Nah, seharusnya juga itu Pak dimarahi Pak, yang kencing itu, dan juga yang buang air, dan juga yang mandi. Nah, kenapa ya, kan tubuh kita ini najis ya kalau nggak mandi. Makanya saya dulu waktu masih di agama lama sahabat ya, kalau perjalanan keluar kota itu sholat saya itu sering saya jamak sahabat. Asar saya tak sholat, nanti dijamak di maghrib gitu. Kenapa ya? Karena kita tidak pantas untuk sholat karena tubuh kita sudah najis sahabat. Jadi kita harus mandi bersih-bersih dulu. Nah, baru kita nanti di maghrib kita jamak lah sholat kita sahabat. Nah, orang yang mandi-mandi juga dekat sawah itu ya, itu kan tubuhnya dibersihkan, air-air najis juga sudah mengalir ke sawah-sawah. Nah, air itu masuk ke dalam akar-akar padi, akhirnya padinya juga ikut najis. Nah, belum lagi jalan aspal itu kan. Nah, tolong juga itu supaya dipel itu selalu aspal itu seperti Singapura. Nah, Singapura saja bisa itu aspal dipel sahabat. Bersih. Nah, itu juga dipel ya, karena mobil-mobil yang lewat kadang kita nggak tahu entah meja apa kan. Nah, pijak hal-hal najis, datang hujan. Nah, air dari aspal itu masuk ke sawah-sawah. Nah, tadinya pun jadi najis gitu ya. Nah, kan gitu, tadinya jadi najis karena sudah terpapar dengan kotoran-kotoran dari aspal. Udahlah mobilnya buatan kafir. Nah, ditambah lagi kotoran-kotoran yang dibawa. Nah, kalau bisa dipel terus itu aspal Pak, sampai ini kincong, sampai mengkilat, dipel terus supaya kenajisan itu tidak masuk ke dalam padi-padi itu. Nah, apalagi yang mau dilakukan Pak ya, tolong himbauan Bapak juga supaya di Indonesia ini dibuat saringan najis di dalam tanah itu ya. Nah, kan kita nggak tahu itu bagaimana itu air-air dari mana, ingus itu najis juga kan, kentut gitu ya. Nah, angin ini juga disaring ini. Nah, sudah najis karena kalau kita kentut bisa batal sholat. Nah, disaring juga itu. Belum lagi wanita yang datang bulan apanya itu, softteknya itu kan, berserakan jalan, datang hujan, masuk ke dalam tanah jadi najis.
banyak yang jadi najis sahabat ya. Jadi bikin saringan hawa. Jadi kalau orang kentut gitu ya, langsung tersaring, dipisahkan antara kenajisan dengan hawa yang segar, yang tidak najis gitu ya. Dalam tanah juga begitu, ada saringan langsung memisahkan najis-najis dengan yang tidak najis. Begitu turun hujan, alat ini pun, teknologi ini pun langsung menyaring otomatis. Namanya saringan najis gitu ya. Langsung menyaring, dan sehingga Bapak pun beragama itu Pak tidak takut lagi Pak. Udara sudah bersih, tanah sudah bersih, air sudah bersih, jadi Bapak tidak takut lagi. Belum lagi hal-hal lain yang harus dibereskan. Nah, itu diusulkan dulu Pak, gimana ini supaya kita ini beragama ini tak berdosa terus dengan hal-hal yang najis ini, gitu ya. Tetapi teknologinya diusulkan ke ini orang-orang Yaman. Yaman itu kan banyak keturunan Habib dari situ. Bayangkan, mereka naik mobil, ini saya pernah dengar ceramah Ustadz ya, mereka tidak isi bensin, tapi apa? Dengan air. Saking ajaibnya para keturunan Yaman. Jadi saya baru dengar juga ceramah ya, ketika dalam dakwah katanya di Indonesia ini, di desa-desa itu belum ada lampu, masih gelap. Pakai apa mereka menyinari jalannya supaya ada cahaya? Pakai jari sahabat. Jadi jarinya para keturunan Habaib orang Yaman ini keluar cahaya sahabat. Sekali gini cium bercahaya jarinya sahabat. Jadi menyinari seluruh desa, sehingga banyak orang kagum dan akhirnya masuk Islam kan gitu ya, karena jarinya. Nah, orang-orang Yaman ini seharusnya menjadi penemu teknologi hebat, penyaring kenajisan. Kan gitu, karena mereka orang-orang yang berilmu tinggi kan. Nah, lakukan itu. Kalau orang kafir disuruh lagi, ya udah terlalu banyak temuan orang kafir. Termasuk yang dipakai Bapak ini, saya yakin semua ini temuan teknologi kecerdasan para pemakan babi. Sepeda motornya, mobilnya, handphonenya, itu kan orang kafir semua tuh. Rata-rata kan mereka makan babi tuh. Nah dibuat mobil bekas orang makan babi yang tadi cuci tangannya tenggak kan, dibentuklah teknologi sambil mereka makan babi. Nah, tolong juga dicek itu Pak ya, semua produk-produk buatan orang kafir ini supaya diawasi. Tapi susah itu diawasi karena semua orang Kristen hampir semua makan babi, kecuali saudara kita Advent ya. Nah, hampir semua makan babi, itu susah juga diawasi tuh Pak. Nah, kalau memang Bapak mau ya berhentilah pakai teknologi kafir, berhentilah pakai teknologi orang-orang pemakan babi gitu, kalau Bapak mau. Tapi kalau nggak mau ya mau gimana? Nah, kan gitu, berhentilah pakai itu semua. Nah, itulah tanggapan lucu-lucuan saya sahabat ya. Itu tanggapan lucuan sebenarnya. Tapi begini, saya mau menanggapi dengan serius ya. Tolonglah kepada pengusaha babi supaya tempat mandi itu disiapkan. Tak baik juga, itu kan tempat umum ya. Tak baik juga, air pun kotor, polusi, kotoran-kotoran. Kenapa harus di situ? Ya mandikanlah di kandangnya, siapkan kolamnya. Waktu saya masih aktif di partai sahabat, kita pernah bikin studi banding ke Bandung. Nah, kebetulan penelitian kita ke kandang babi ya di Bandung. Wow, itu kandang babinya bersih sekali sahabat. Sangat-sangat bersih sekali, sangat bersih. Itu kandang babinya bersih sekali. Tuh babinya bersih sekali sahabat, dimandikan, dibersihkan, itu kotorannya itu ya langsung dipisahkan sahabat, dijadikan pupuk. Jadi babinya itu gemoy semua, bersih. Mulutnya ini sahabat, bekas makan itu bisa bersih rapi gitu ya, langsung dimandikan bersih sekali. Itu lantai tempat tiduran babi itu, kandangnya itu, aduh bisa kita tiduran sahabat. Dan kandangnya itu harum, disemprot pakai pengharum, aduh bersih sekali. Saya baru kali itu seumur hidup melihat kandang babi sebersih itu sahabat. Nah, itulah studi banding kita lihat kandang babi sangat bersih sekali, babinya bersih sekali sahabat. Kita pegang gitu ya, bersih, harum dia.
kandangnya harum. Nah, seharusnya bisa dibuat begitu ya, daripada mengganggu keamanan. Menurut saya sih ya tidak baik juga ya memandikan babi di pinggir jalan. Nah, kita kan ingin menjaga kebersihan sungai juga ya, lingkungan hidup. Saya jujur, meskipun saya pemakan babi, saya tidak membela bapak yang super truk itu mandikan di situ. Nah, seharusnya pengusaha babi itu ya cerdas lah. Udahlah, kita minoritas di negeri ini, janganlah bikin sesuatu yang mengganggu. Nah, jadilah kita berkat, saudaraku. Marilah kita mengayomi mayoritas. Kan gitu, saudaraku. Kita ayomi mayoritas. Nah, jangan kita memandikan babi juga di situ. Gak tahu mereka najis. Saya begini, saudaraku. Meskipun saya menyuarakan kebenaran selalu, tapi saya ingin selalu menunjukkan teladan bagi mereka. Kalau maghrib, anak-anak saya itu saya bilang jangan main di luar, nah masuk, karena saya tahu saudara kita muslim ini suka sekali dihormati, suka sekali mereka itu disanjung, sahabat. Di anak-anak saya itu saya larang main di luar kalau maghrib gitu. Masuk nak, saudara kita muslim itu terganggu, nah, jangan di luar, kata saya begitu, sahabat. Jangan main di luar. Itulah kadang-kadang ya banyak juga saudara kita muslim kagum gitu ya. Kadang saya lebih peduli gitu. Kadang mereka anaknya juga dibiarin aja gitu maghrib main di luar, saya enggak. Kenapa? Saya pernah dari sana gitu. Saya merasa mereka itu ya senang sekali dihormati ya. Karena memang kan mereka itu selalu berkata begitu, hormati kami katanya, hargai agama kami, kan gitu. Makanya kalau bulan puasa itu kan mereka sering marah itu kepada warung-warung kan, hormati kami lagi puasa katanya. Jadi mereka suka sekali dihormati, sahabat. Ya nggak malu-malu mereka berkata hormati kami. Kalau kita memang kan malu, masa kita kita ngomong terus terang minta dihormati, malu juga kan gitu, saudara. Ya itulah perbedaannya. Makanya sahabat yang terkasih, saya pribadi ya jujur saya tidak setuju ya dengan hal itu. Nah, di depan itu ada, saya lihat orang lagi bela Palestina, sahabat. Kacau. Nah, di depan itu ada orang lagi bela Palestina. Di daerah saya ini aktif sekali orang membela negara lain, sahabat. Iya, membela Palestina. Saya belum pernah melihat ya mereka ini aktif membela orang yang lapar di Indonesia, orang miskin, orang kesusahan, orang yang mengalami penjoliman di negeri ini. Kan banyak rakyat gitu ya, atau membela anak-anak tak sekolah, membela daerah-daerah yang belum masuk listrik, belum pernah. Tetapi kalau negara lain susah sedikit, wah, mereka ini luar biasa sekali pedulinya, peduli sekali kepada negara lain. Negara sendiri belum pernah saya lihat mereka ini bela sampai begini. Jadi mereka ini sangat aktif sekali membela bangsa lain, membela negara lain. Saya nggak tahu apakah mereka orang Indonesia atau tidak. Saya nggak tahu ya. Itu saja mereka ini sudah bukan Indonesia lagi, sahabat. Iya, itulah perbedaannya, sahabat. Kalau kita ini kan apa namanya, membela bangsa kita ya, peduli kepada warga Indonesia. Nih, saudaraku, luar biasa ya. Membela di kota saya ini bisa berkali-kali dalam seminggu di jalan mereka terus bela bangsa lain, sahabat. Maka dengan itu persilakan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin menciptakan rasa terbaiknya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan berlelah, jangan pernah bosan, jangan pernah lupakan Palestina, dan jangan biarkan mereka berjuang sendiri, karena sesungguhnya penderitaan dan perintasan yang dirasakan oleh saudara kita di Palestina belum usai kita sendiri. Mohon kiranya bapak ibu bermurah hati untuk luar biasa ya. Saudara kita, padahal negara kita ini sampai ya masih banyak orang susah, orang miskin, orang tak makan, orang tak sekolah, sahabat.
di bangsa kita ini. Iya, banyak orang susah, tapi belum pernah saya lihat mereka ini membela orang susah bangsa sendiri. Ya, begitulah sahabat ya. Jadi ke situ pembicaraan kita. Oke lah sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.